Puji Tuhan. Baik, pagi ini saya mau bicara dari firman Tuhan. Buka Alkitab saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita baca agak panjang ayatnya, tapi khotbahnya tidak panjang ya. Khotbah tidak panjang, ayatnya yang panjang. Ayat 1 sampai 13. Karena itu cerita bentuknya. Kita baca bergantian ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat 1, sudah ikuti dengan ayat yang genap ya, ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bersama-sama, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami rindu mendengar dengan baik. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada setiap pikiran sidang jemaat-Mu pagi hari ini, agar mereka tahu, memahami apa yang firman-Mu maksudkan, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kuatkanlah setiap kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa juga Kau menolong hamba-Mu pagi ini yang lemah, tak berdaya, yang penuh dengan kekurangan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan dari isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, dan hati kami meluap dengan rasa syukur, dengan damai ketika kami mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika orang biasa bersama Yesus. Ini tema khotbah pagi ini, saudara, ketika orang biasa bersama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hamba Tuhan sudah meninggal ya, di Kalimantan. Saya ingat namanya karena saya pernah bersama-sama beliau bertemu beberapa kali, maksud saya. Namanya Pak Wak, saudara-saudara. Menarik bahwa beliau ini tidak bisa baca tulis. Lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya separuh
separuh perjalanannya karena sudah berkeluarga. Kemudian beliau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan dari situ, dari pertobatannya itu, akhirnya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan dalam kesungguhannya, lalu dia ingin tahu apa yang isi Alkitab itu, tapi dia nggak bisa baca tulis. Nah, akhirnya dia berdoa sama Tuhan, aku pengen bisa tahu Alkitab, aku pengen sampaikan apa yang Alkitab ajarkan, sampaikan, aku pengen beritahu orang-orang tentang Yesus. Tapi aku ini nggak bisa baca tulis. Terus dia berdoa. Singkat cerita, saudara-saudara, entah bagaimana ceritanya, lalu kemudian dia mulai suka. Jadi kemana-mana, ke desa-desa yang tetangga, dia mulai sampaikan tentang Yesus. Nah, saudara, menarik dalam kasus ini, orang yang sangat sederhana ini, bapak yang sangat sederhana ini, dan dalam masa-masa doanya, kemudian dia mulai memberitakan firman Tuhan dalam keadaan yang tidak bisa baca tulis. Ternyata Tuhan beri kemampuan yang lebih buat dia. Menarik, dia nggak bisa baca tulis, tapi ketika berjumpa dengan Alkitab, dia bisa membaca. Ya, dia bisa baca Alkitab. Dan dia hanya baca Alkitab, karena yang biasa bisa dia baca cuma Alkitab. Dari seorang yang tidak bisa baca tulis. Dari situ kemudian dia sangat senang, akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, penginjil di salah satu gereja di PD kalau tidak salah. Dipakai Tuhan kemana-mana, sudah berkeluarga, ya tidak tamatan sekolah Alkitab karena nggak bisa baca tulis. Kemudian diundang kemana-mana untuk bersaksi, bercerita tentang pelayanan sangat diurapi oleh Tuhan, mendoakan orang-orang sakit sembuh, kemudian mendoakan orang-orang di terikat perdukunan mereka dilepaskan. Sangat berpengaruh nama beliau di satu daerah tertentu di Kalimantan ini, sangat berpengaruh sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Ya sudah tidak ada hari ini. Yang saya mau beritahu saudara-saudara pagi ini, bahwa rupa-rupanya di dalam tangan Tuhan, orang-orang biasa itu jadi istimewa. Amin, saudara-saudara. Sangat sederhana. Seorang bapak yang sederhana, dalam kesederhanaannya dia hanya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dia ingin orang lain juga tahu siapa Yesus yang dia percaya. Tuhan kasih dia sesuatu yang tadinya dia tidak miliki, dia tidak punya. Tuhan tambahkan di dalam hidupnya, dan dia bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. Orang-orang yang sangat sederhana, tapi ketika dia ada bersama dengan Yesus, itu jadi istimewa, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat pagi hari ini tentang dua orang ini juga, Petrus dan Yohanes. Kita fokus di ayat yang ke-13, karena 13 ini menarik. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, ya, jadi berani sekali. Berani, maksudnya berani untuk memberikan jawab, berani dalam artian kok bisa merangkai kata-kata dan supaya membuat pembelaan dan seterusnya. Karena kalau sudah baca baik-baik kan di ayat yang sebelumnya, sidang yang sidang yang berkumpul, imam besar, kemudian hakim agama mereka lah ya, agama Yahudi, kemudian ahli Taurat, dan semuanya kumpul untuk menyidang Petrus dan Yohanes karena mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Atas alasan itu mereka berdua disidang, ya. Lalu sampai sidang itu tanya, siapa kasih kuasa? Maksudnya siapa yang menyuruh kamu, memberikan otoritas buat kamu, kekuasaan untuk kamu menyampaikan itu? Karena mereka tiba-tiba menjadi orang fasih bicara dan seterusnya, ya. Melihat keberanian itu, mereka heran, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat lebih rinci dari ayat ini, saudara-saudara. Dua orang ini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, jadi ada keberanian, ya. Keberanian itu seperti orang yang punya jaminan, ya. Jadi mereka lihat orang ini kok percaya, pede sekali gitu, ngadepi kita, orang-orang besar, orang yang terpandang. Sidang mahkamah agama, kemudian kita ini ahli-ahli Taurat terpelajar, kok orang ini pede banget gitu ngadepi kita. Di sidang kok jadi tetap pede gitu. Kenapa? Mereka penasaran, ya. Dan keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui, mengetahui ini maksudnya taunya itu nggak hanya sekedar saja, tapi orang-orang yang mengadakan sidang dan yang jadi tertuduh tersangka Petrus dan Yohanes itu tahu benar
nih Yohanes sama Petrus, ya, bukan asal tahu, tapi tahu banget kehidupan mereka, gitu ya. Bahwa keduanya, yang pertama, ini katanya yang kita mau lebih rinci kita coba renungkan pagi ini. Mengetahui keduanya, katakan sama-sama dengan saya, orang biasa. Orang biasa. Orang biasa, ya. Orang biasa. Orang biasa saja. Orang biasa. Saudara, kata ini menjadi menarik. Kenapa? Kalau kita pahami, kalau saudara lihat arsitektur zaman dulu, gereja-gereja yang masih ada mungkin di Indonesia itu bawaan arsitektur dari Eropa. Eropa itu mengadopsi arsitektur sejak zaman kira-kira Romawi, di mana ada tiang besar-besar, ya, ada pilar besar-besar yang megah dan seterusnya. Kemudian bangunannya dibuat kubah-kubah dan sebagainya. Itu model salah satunya arsitektur. Dan sudah ada sejak zaman mereka, zaman para rasul ini, bangunan-bangunan semacam arsitektur megah seperti ini sudah ada. Dan itu hanya mampu dilakukan bukan oleh orang biasa, tapi oleh orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan, keterampilan khusus, pendidikan khusus dalam bidang seni membangun, arsitektur dan sebagainya. Nah, pada waktu itu yang paling istimewa adalah orang-orang yang memiliki, artinya orang-orang terpandang itu orang-orang yang memiliki pendidikan di bidang ekonomi, militer, kemudian orang-orang di bidang hukum, punya kemampuan-kemampuan di bidang filsafat, kemampuan berpikir dan seterusnya, saudara-saudara. Itu orang-orang yang bukan orang biasa, tapi orang-orang yang istimewa. Disebut dengan orang yang istimewa. Namun kata ini menjadi kontras, menonjol sekali ketika disebut bahwa Petrus dan Yohanes bukan orang-orang seperti itu. Bukan orang-orang yang mampu membangun bangunan yang istimewa, bukan orang-orang yang punya keahlian keuangan, bukan orang-orang yang punya kemampuan ahli politik, bukan mereka yang punya keahlian dan pendidikan di bidang hukum, bukan orang yang punya pendidikan di bidang pengetahuan yang dalam, tidak, atau di bidang keahlian kesehatan, tapi mereka sangat dikenal hanya orang biasa. Katakan sama-sama, orang biasa. Jadi antara kalimatnya rodok-rodok nenek, saudara-saudara. Namun orang biasa loh. Kok yang berani ngomong depan kita lalu pede lagi. Jadi mereka ini heran. Yang sidang mereka itu kan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, ahli-ahli agama, ahli-ahli hukum dan seterusnya. Nah, ini ngadepi dua orang ini orang biasa. Kok ya pede? Mereka ini lo pede. Jawab terus, ditanya mereka jawabnya lancar lagi. Mereka heran. Nah, yang kedua lebih ngenyek. Setahu kita ini orang biasa. Nanti ucapkan sama-sama dengan saya. Orang biasa yang tidak terpelajar. Sama-sama katakan, yang tidak terpelajar. Sudah biasa, lalu ditambah nggak terpelajar bisa. Ya, kalau disebut orang biasa, sudah bisa, orang biasa. Seenak gitu. Tapi lalu disambung lagi, orang ini orang yang terpelajar. Kan nenek banget gitu ya. Sudah jatuh, dibuat jatuh, tapi dikasih timpakan tangga lagi. Kalau kata ini menarik, kalau sudah tahu kata idiot, kalau dalam bahasa saudara idiot itu artinya apa? Idiot artinya apa? Kok mesem-mesem? Apa? Menurut saudara apa? Idiot? Hah? Enggak normal. Apa lagi? Hah? Apa? Agak gila. Idiot. Apalagi yang sudah tahu idiot gitu. Selain yang sudah dijawab dari apa? Kurang ompone. Kurang saon gitu ya. Kurang apa lagi? Lah, kira-kira saudara-saudara, kira-kira kalau saudara nggak usah di adap-adapan gini, dirasani tonggomu misal, kayak orang biasa, tapi idiot bisa. Kira-kira saudara rasanya seperti apa?
dirasani tonggo seperti itu. Nggak adep-adepan loh, cuma dirasani gitu. Tonggoku itu si A biasa, udah biasa, ekonominya biasa, wajahnya ya biasa, tampangnya biasa, tingginya ya biasa, nggak ada yang istimewa. Tambahin idiot bisa. Kira-kira rasa hatimu gimana? Ya nggak usah diterjemahkan kalau jelek idiot. Idiot maksudnya di sini kata ini punya arti begini. Orang itu boleh nggak mau anggap. Jadi kalau lagi misal arisan kumpulan gitu dengan tetangga, si A itu boleh nggak dianggap, nggak usah direken. Nah, arti kata tidak terpelajar itu seperti itu, nggak usah direken. Dia datang di sekolahmu anggap nggak ada gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes nggak hanya dirasani, tapi diomongi di depan belak-belakan gini. Kalian ini orang biasa. Lalu orang nggak terpelajar. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu orang biasa, nggak usah rasa apa-apa. Amin, saudara-saudara. Apalagi kalau dirasani, biasa aja. Petrus saya diomongi di depan dia nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan tahu kenapa kok dia nggak apa-apa itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua kata ini menjadi menarik ya. Bukankah mereka ini orang biasa dan orang yang tidak terpelajar? Artinya orang-orang yang level hidupnya, kelasnya mungkin biasa banget gitu, yang nggak pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, kemudian yang kedua adalah ditambah orang yang nggak perlu dianggap lah. Tapi kali ini ketika dihadapkan pada sidang tersebut, kalian datang, kalian menyampaikan ini, mendoakan orang tersebut, siapa yang suruh? Maksudnya di atasmu siapa? Gak ada siapa-siapa. Yang suruh saya Tuhan Yesus. Cuma itu jawabannya. Lalu sidang itu rasa heran. Ini orang biasa. Lalu orang gak terpelajar, orang yang sebenarnya gak perlu direken. Tapi ketika mereka jawab kita heran. Mereka menjadi sangat heran, saudara-saudara. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita lanjut kalimatnya. Heranlah mereka. Nah, kita baca kalimat terakhir ini sama-sama. Heranlah mereka dan sama-sama mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, begini maksudnya, saudara. Tadi saudara sudah rasa belum ya? Jadi Petrus dan Yohanes gak hanya dirasani, tapi dituding begini. Kalian ini orang biasa. Kalian ini orang gak terpelajar, gak perlu dianggap. Tapi mereka nih heran gitu, heran. Dalam keheranan mereka, tahu orang biasa, tahu mereka orang tidak terpelajar. Yang mereka jadi heran kenapa? Kalau menurut saudara kenapa? Yang mereka heran, orang biasa, orang terpelajar, lalu bertemu dengan orang sakit, lumpuh sudah 40 tahun lebih, duduk bertahun-tahun lamanya di depan pintu bait Allah, di mana semua orang yang menyidang Petrus dan Yohanes tiap hari lalu lalang di situ untuk berdoa selama puluhan tahun dan tetap melihat orang itu duduk di situ meminta-minta. Mereka masuk dalam keadaan tetap lumpuh, pulang dalam keadaan tetap sama orang itu lumpuh. Sebulan mereka datang kemudian ke situ untuk berdoa lagi, melayani di bait Allah, melihat orang yang sama, orang itu duduk lumpuh. Mereka keluar, orang itu tetap duduk lumpuh. 1 tahun kemudian orang-orang yang menyidang Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah lewat orang ini duduk dan tetap lumpuh di sana. Waktu mereka pulang menyelesaikan ibadah mereka, orang tersebut tetap lumpuh. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah 2 orang biasa. Lalu tiba-tiba datanglah 2 orang yang agak idiot, tidak terpelajar, yang boleh nggak direken di masyarakat, nggak perlu kau anggap, lewat di situ. Belum sampai masuk ke bait Allah untuk berdoa, lalu dia katakan, "Hei engkau orang lumpuh, emas dan perak tidak ada pada kami,
Namun apa yang kupunya kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu sekarang ini engkau berdiri dari lumpuhmu, engkau berjalan, engkau melompat. Tidak hanya berdiri dan melompat, dia berkeliling bait Allah. Itu yang buat mereka heran. Yang mereka tahu hanya satu, yang lain mereka tahu banget gitu, bahwa ini orang biasa, bahwa mereka orang tak terpelajar, bahwa mereka boleh tidak dianggap. Ketika engkau bertemu nggak usah disapa, ketika engkau bertemu nggak usah direken, ketika ada di kumpulan orang-orang nggak apa-apa, nggak usah diperhitungkan. Mereka tahu itu. Tapi yang terakhir, yang mereka sangat tahu, tidak hanya tahu tapi sangat tahu, bahwa dua orang ini selalu bersama dengan Yesus. Katakan sama-sama, selalu bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik ya. Orang-orang biasa ketika bersama dengan Yesus. Nah, pagi hari ini ketika orang-orang biasa bersama dengan Yesus, hidupnya itu menjadi istimewa, saudara. Saudara ada bersama dengan Yesus, hidup saudara sangat spesial. Di tangan Tuhan itu jadi luar biasa. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini engkau harus percaya dan yakin dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan pagi hari ini. Enggak peduli orang pandang seperti apa, enggak peduli orang anggap kau seperti apa, atau orang nilai seperti apa. Tapi orang harus tahu satu hal ini. Mungkin anggapan orang lain bisa saja merendahkan. Mungkin orang menilai engkau bisa saja engkau biasa-biasa saja. Mungkin orang menilai engkau dari sisi A, B, C biasa-biasa saja. Tapi orang juga harus menilai engkau dan mereka harus tahu bahwa engkau adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Dan ketika engkau memastikan dirimu selalu bersama dengan Yesus, percaya ada sesuatu yang Yesus ingin kerjakan lewat hidupmu bagi orang lain. Haleluya. Kemarin kami melayani penjara, Bang Helmut juga ikut. Ada satu yang sudah mau bebas. Dia sampai ngomong begini, saya merasa selama saya ada di dalam penjara ada banyak sekali hal yang saya renungkan yang salah, artinya masa lalunya. Tapi seperti Tuhan bawa saya untuk berubah. Lalu dia katakan, sebentar lagi saya akan bebas. Tapi saya ragu, nanti bagaimana keluarga saya menilai saya, bagaimana teman saya akan menerima saya. Saya tidak yakin bagaimana orang-orang yang pernah mengenal saya bekerja dengan mereka, akankah mereka tetap percaya pada saya. Wah, seperti itu kalimat yang agak dia rasa lemah, rasa seperti menilai dirinya agak kurang. Lalu saudara-saudara, di terakhir pertemuan itu setelah Felix sampaikan tentang GHB dan seterusnya, tentang tujuan Allah dalam hidup, lalu saya kasih semangat buat mereka. Saya beritahu begini, karena ada Bang Sabar juga ikut. Bang Sabar kan juga lama di LP kan. Saya katakan begini, tidak peduli orang mau nilai apa tentang hidupmu, semua orang berusaha boleh menilai apa saja, membuat nilai atau menganggap seperti apa saja. Tapi yang satu, hanya satu Tuhan lihat satu hal ini, Tuhan menilai hatimu dan Tuhan menilai komitmenmu. Lalu semua bilang amin, haleluya, seperti dikuatkan, amin. Ya benar. Mulailah dari hatimu, mulailah dari komitmenmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan Yesus ini bagian inti dari hidup kita. Amin, saudara-saudara. Kita punya WPDA, katakan terhubung dengan Kristus. Amin. Haleluya. Belum setahun, ya. Kita punya WPDA, ya. Kita selalu terhubung dengan Kristus. Nah, itu kira-kira. Itu bagian paling simpel dalam hidup kita. Tapi kalau sudah melihat, mungkin minggu depan saya dalami ini dengan saudara, ya. Kalau sudah melihat di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16,
Yesus jadikan penghibur. Yesus jadikan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Dia ada bersama dengan saudara. Bicara tentang kebersamaan saudara dengan Tuhan, ya, setiap hari. Jadi itu menjadi penting bahwa engkau memastikan bagaimana engkau selalu bersama dengan Yesus setiap hari. Saya rasa prakteknya sudah diajarkan berulang-ulang di mimbar ini. Bagaimana engkau harus setiap hari ada bersama dengan Yesus dalam keseharianmu. Saya pikir gak perlu diajari lagi, hanya butuh dipraktikkan. Amin, saudara-saudara. Tapi yang saya ingin tekankan pagi hari ini bahwa ketika orang-orang biasa ada bersama dengan Yesus, maka ada sesuatu yang hebat terjadi di dalam hidup mereka. Karena Yesus bekerja lewat hidup mereka. Roh Kudus kerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh kecerdasan manusia, tidak mampu dikerjakan oleh kecerdasan otak yang paling cerdas sekalipun, yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang ahli hukum, seorang ahli ekonomi, seorang ahli Taurat, seorang ahli agama. Tidak mampu kerjakan, tapi orang-orang biasa ketika bersama yang dengan Yesus, mereka mampu bereskan masalah yang 42 tahun lamanya. Amin, saudara-saudara. Jangan remehkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan remehkan kebersamaanmu dengan Tuhan Yesus. Selalu akan ada hal-hal yang istimewa yang terjadi lewat hidup saudara. Bukan hanya bagi saudara, tapi Tuhan ingin lewatkan itu juga memberkati orang lain. Oh, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi banyak orang boleh menilai siapa saja saudara, tapi di dalam tangan Tuhan, saudara adalah orang istimewa. Nah, saya punya rekan di sini, Pendeta Cornelio Dos Reis. Saudara tahu mungkin ya? Nah, Pendeta guys ya, itu sahabat baik saya sejak saya di kampus ya. Nah, saudara, sejarah GSJ di tim-tim itu di pulau namanya Altaupo, jadi pulau terpencil sekali. Jadi ada misionaris datang ke sana dan mereka memulai pelayanan di daerah itu. Dan menarik, hampir semua orang di daerah kan buta huruf pada waktu itu. Dan bapak ini juga adalah buta huruf. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, lewat seorang bapak ini Tuhan pakai, kemudian dia bertobat, Tuhan pakai hidupnya dalam kebuta hurufannya dia, dalam kesederhanaannya, seorang yang tinggal di pulau. Dan kemudian Tuhan pakai dia, Tuhan urapi. Dan saudara, dari pelayanan beliau lahirlah, jadi beliau salah satu pendiri dalam sejarah GSJ yang ada di Timur Leste. Dan hari ini ibu dari Presiden Timur Leste adalah jemaat Gereja Sedang Jemaat Allah. Dan hampir semua pendeta-pendeta di Gereja Sedang Jemaat Allah lahir dari pelayanan-pelayan di awal-awal ini. Bapak ini, generasi ke generasi, termasuk teman saya ini. Dan saudara tahu bapak itu adalah bapak dari Pendeta Cornelio, namanya Ruben Dos Reis. Orang yang sangat sederhana. Beliau baru meninggal beberapa bulan lalu. Sangat sederhana, dimulai dari pulau itu. Hari ini GSJ menjadi salah satu gereja yang sangat berpengaruh di Timur Timur. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus lewat pelayanan generasi ke generasi, sekarang menjabat di pemerintahan dan sangat berpengaruh di negara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari seorang biasa. Tapi orang biasa, dia selalu bersama Yesus. Itu yang membedakannya, amin. Katakan kepada dirimu, aku orang biasa tapi dengan Yesus. Ngomong. Karena saya mau tambahin satu kalimat lagi. Ngomong dulu ini. Aku orang biasa tapi bersama Yesus. Aku tidak mau jadi orang biasa dan juga tidak dengan Yesus. Sudah gak ada apa-apa itu namanya, saudara. Ya, sudah biasa lalu gak dengan Yesus. Aduh, gak ada apa-apanya. Gak apa-apa engkau orang biasa. Tapi ketika engkau dengan Yesus, ada sesuatu yang hebat yang Yesus selalu kerjakan lewat hidup saudara. Cuma kadang kita ini selalu senang tinggal dalam kebiasaan. Aku pancen mau biasa, lalu berhenti di situ. Ke tetangga, aku memang pancen mau biasa. Ketemu si A, rasa aku memang orang biasa, tidak seperti dia. Ketemu si B,
aku hanya orang biasa, tidak seperti dia.